Halo Lur, selamat siang. Hari ini update melon tumpang sari dengan cabai keriting usia 52 hari setelah tanam. Oke Lur. Nah, ini 52 hari setelah tanam ini udah kita panen sekitar 200 kilo lebih. Itu pas usia 51 hari. Itu dicek Lur. Jadi tengkulaknya itu datang ngecek kondisi buah udah merah atau belum gitu, sama buah-buah yang berjatuhan itu. Jadi dibelah, dibuka, dirasakan sama tengkulaknya udah manis, langsung tengkulaknya itu minta dipanenkan sekitar 200 kiloan. Nah, itu kemarin kita panenkan yang sebelah sana Lor, yang di yang batang cabenya udah lebat, kita panen duluan Lor. Kita cari-cari yang udah kira-kira udah masak Lor. Untuk sekarang harga tengkulak kebun itu ngambil 10.000 Lor per kilonya, turun. Kalau kemarin panen punya kawan itu harga 11.000 per kilonya, ini sekarang udah turun tinggal 10.000 per kilo. Ya kita syukurin aja Lur, seberapapun hasilnya, seberapapun harganya, kita tetap syukuri. Nah, ini buah 52 HST itu udah ini Lur, udah kuning, udah net, udah full, udah merata. Coba kita timbang yang ini Lur. Ini udah 3 kilo lebih dikit. Nah, ini yang kita buahkan dua Lur. Nah, kalau kita buahkan dua itu buahnya memang ada ya lah yang besar, cuman net itu belum sempurna. Umur sama, net belum sempurna, belum full padat halus gitu Lur. Pasti ada yang sedikit agak kasar-kasar gitu. Beda sama yang kita buahkan satu. Nah, kemarin kita panenkan yang sebelah sini Lur. Ini yang batang cabenya sampai udah betumbangan itu, sampai berbatahan Lur batang cabenya. Ini cabai juga udah buah, cabai udah berbuah. Ini udah berbuah agak lebat Lur. Nah, jadi buah melon itu pada ketutup Lur, nggak nampak. Jadi kita kalau panen ya harus bukain satu-satu Lur. Lihat di bawah batang cabai. Ah, ini batang cabai ini nyusul terus Lur. Ini udah sampai hampir, bentar lagi ini sekitar 50 cm lagi itu full pancang melon. Jadi cabai kita jadi ikut meninggi Lur. Ini kemarin populasi melon kita itu sekitar 2000 batang Lur. Jadi kita tanam 2 bungkus bibit melon Merlin. Nah, ini kita coba kita timbang. Wah, ini udah hampir 5 kilo nih Lur. Gak berani ini kita nimbang, soalnya ini udah hampir 5 kilo. Ini nggak berani kita nimbang soalnya ini Lur, sebelah sininya ini udah mau putus. Kalau kita paksa timbang ini tetap putus Lur.
Ini buah yang enggak kita sengaja kita gini, ini kita tali ini lor, buat jaga biar dia enggak jatuh. Sekalian uji coba lor. Jadi ini buah yang ini enggak kita jual. Mau kita lihat sampai umur berapa dia bertahan lor. Mungkin ya umur-umur 60 kita baru petik lah. Soalnya ini udah over. Ini buah udah sampai 50. Ini udah 5 kilo baru umur 52 hari setelah tanam. Nah, ini batang cabai juga, cabenya udah oke, udah berbuah. Jadi habis panen melon itu nggak lama udah langsung bisa panen cabai lor. Ini kemarin udah kita panen. Ini udah kosong. Yang udah kosong-kosong. Kalau yang belum kita panen itu yang masih muda ini lor. Ini biasa buah yang atas, di atas daun 10, biasa sampai di daun 15, daun 17. Nah, kalau buah masih banyak lor. Nah, ini soalnya kita baru panen 200 kilo. Ini batang cabenya. Nah, ini lor. Kemarin lebat ini lor, patah. Nah, ini pepatahan. Ini lor, batang cabai ini tumbang, tunas air itu langsung tumbuh lor dari bawah. Jadi ini kita nanti lihat lor, dengan bibit 2 bungkus itu kita lihat nanti tonasenya dapat berapa dari 2000 batang bibit melon. Nah, ini udah tumbang ini lor. Jadi ini udah kita pasang panjang, tapi tinggal kita pasang tali lor, tali buat jaga biar tidak lari ke parit lor. Nah, ini batang-batangnya udah lari ke parit. Nah, yang ini sistem engkel 1 jalur. Nah, yang sebelah sini lor, sebelah sini, nah ini ada 1 galang ini sistem topping. Kalau sistem topping itu perbedaannya jauh lor. Ini selisih 5 hari setelah tanam, buah itu baru kayak gini lor, baru kecil-kecil, belum ngenet. Ada juga yang udah ngenet, ada yang besar tapi jarang lor, baru 1-2 biji, nggak bisa merata. Kalau yang sistem engkel itu rata-rata buah udah merata lor. Ini yang sistem engkel kita tanam 2 jalur. Ini daun udah kita buang, soalnya kita udah nggak fokus ke pembesaran buah lor. Kita fokusnya jaga buah biar nggak ada ulat lor. Takutnya ini biasa daun ini nutup ke buah, habis itu kita nggak lalai lor. Biasanya di sini ada ulatnya, itu kena gigit sedikit aja udah masuknya buah apkir lor, buah B, buah C gitu. Ini untuk buah ini udah ya sekitar 2,5 kilo, 3 kilo. Ini kalau daun kayak gini lor, nempel kayak gini, mending kita buang aja lor. Nah, soalnya ini tinggal nunggu hari ini, 3 hari lagi udah panen lor. Jadi kita jaga biar pas panen nggak ada yang kena ulat lor. Ini fokusnya kita semprotannya itu udah bukan semprot obat jamur lor. Kita udah hentikan penyemprotan. Paling kita cuman semprot lalat buah aja lor. Lalat buah sama ulat tipis-tipis. Paling 1 tangki kita kasih inseknya itu cuman 1 sendok lor, 1 sendok makan. Nah, ini lor, ini buah itu udah merata. Nah, yang ini ada yang buah masih di atas tuh. Jadi yang buah nggak jadi di bawah itu lor, pasti buahnya di atas. Itu juga bisa besar lor.
Nah, ini contohnya yang besar. Wah, ini yang penting itu kalau sistem engkel lur, kita buahkan satu batang satu buah aja lur, jangan kita buahkan dua. Nah, kalau buahkan dua kayak gini lur, ngenetnya lama, buahnya itu pasti besar kecil. Kalau besar sama rata pun tidak bisa maksimal lur. Nah, ini udah masak ini lur, ini net udah full, udah sampai ke tangkai batang. Ini dijamin udah manis 52 HST. Buah udah manis, udah siap panen. Ini layu-layu ini siang terik ya lur ya, siang terik panas pol ini lur. Udah berapa hari, sekitar 5 hari itu nggak ada hujan lur. Tadi malam gerimis tipis-tipis, tapi nggak sampai basah lur. Semalam ada hujan tapi nggak basah. Ini sekitar hari Senin, kalau nggak hari Selasa kita panen lur. Nah, buah udah mantap. Nah, ini lur, jadi kepuasan kita tanam melon itu, kita sebagai petani melon itu, kalau buah bisa besar, net rata, itu suka lur, ada rasa kepuasan sendiri. Soalnya kita punya pengalaman tanam melon itu udah 4 kali ini lur. Itu yang pertama kita berhasil, buah super gede-gede. Yang kedua itu kita nanam, yang kedua itu sistem topping juga, itu buahnya kecil-kecil lur. Itu sampai dibilang ini melon apa lato-lato. Itu memang benar-benar malu itu lur. Itu pengalaman kita nanam melon. Nah, yang ketiga itu kita nanam melon satu bungkus, tapi bibit nggak hidup semua lur, hidup cuman sekitar 700 batang. Sisanya itu 5 galang, sekitar 300 batang itu kita tanam bibit F2. Nah, bibit F2 itu buahnya besar-besar, cuman kalau net susah lur. Kalau mau jadikan net rata halus kayak gini tuh susah lur. Ada yang jadi netnya 1-2 biji itu ada, tapi kebanyakan buah melonnya itu nggak mau ngenet. Itu untuk kasus bibit turunan atau bibit F2. Itu sama tengkulaknya itu sampai dibilang ini melon apa semangka. Itu memang waduh, rasanya malu ada, rasanya kesal ada lur. Jadi untuk pengalaman kita sambil belajar terus, moga aja kita kedepannya bertani melon itu, bertani ya yang enggak cuman melon aja lur. Itu bertani itu moga aja ya makin membaik lur, makin kita perbaiki yang apa yang salah di awal. Yang awal yang kita gagal itu dijadikan pengalaman lur. Jadi ini untuk saling belajar lur. Kita sama-sama petani saling belajar lur. Saya juga sering nonton di YouTube, di petani melon, petani cabai, petani semua lur. Itu untuk bahan pembelajaran sambil kita praktekkan. Enggak semua yang kita tonton di YouTube itu
kita praktekkan itu sama lur. Jadi ya tergantung dengan kondisi lahan, kondisi terutama lahan lur. Lahan kita itu enggak semuanya itu sama lur. Jadi kita yang lebih tahu tentang kondisi lahan kita. Jadi untuk pupuk itu juga hati-hati lur. Terutama pupuk itu kita harus hati-hati, soalnya enggak semua lahan sama. Jadi mungkin ada yang pakai N-nya lebih besar lebih cantik, ada yang pakai N-nya lebih besar buat batang malah kurang maksimal. Itu yang kita harus pelajari lur. Oke lur, mungkin cukup segitu aja lur untuk update tanaman melon kita di usia 52 HST ini. Kalau ada salah kata atau apa, mohon maaf ya lur ya. Oke lur, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.